Terima kasih Mbak Meriam Belina telah membuka penampilan saya malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini di samping saya ada istri saya senyum-senyum. Katanya satu-satunya orang yang ngisi live pakai musik katanya. Apa I love you? Ayah baru live. Bukan Zoom. Zoom, oh ya, ayah sedang Zoom. Ini ayah kerja dulu. Nah, sini. Kamu ganggu ayah. Dah. Oke. Pada malam hari ini saya akan meneruskan baca buku tentang financial revolution. Saya senang sekali dengan kata-kata revolution karena tadi saya ke sebuah toko, di sana itu ada hiasan dinding tentang evolusi. Tadi nggak jadi kita beli, Bu ya? Lupa ya. Seharusnya kita pasang di sini. Malah lupa tidak dibeli. Itu evolusi sebuah mobil VW kodok. Tahun 50 berapa itu bentuknya kayak apa, kemudian tahun 50 berapa juga berubah, kemudian tahun 60-an berubah lagi, 63 berubah, 64 berubah lagi, 65 berubah lagi, sampai kemudian keluar yang versi terbaru itu memang spektakuler. Jadi kalau bicara tentang evolusi itu lamanya setengah mati. Nah, saya senang dengan kata-kata revolusi karena kalau revolusi itu cepat ya. Sama saja kalau orang mengatakan proses kan ada dua, ya. Proses itu ada dua, perubahan itu ada dua. Perubahan itu evolusi atau revolusi. Jadi kalau kita kepengen merubah nasib, maka saya wanti-wanti pada Anda, jangan sekali-kali Anda mengatakan proses sebelum Anda mengerti tentang proses itu sendiri, betul kan? Karena begini, setahu saya kalau proses itu revolusi itu cepat. Merubah nasib itu enggak lebih dari 100 hari. Ya, versi saya. Merubah nasib itu enggak lebih dari 100 hari. Itu merubah nasib loh. Merubah nasib itu 100 hari. Tapi kalau merubah mindset, merubah pola pikir, itu bisa dalam waktu 40 hari. Tapi kalau merombak keadaan dari enggak punya apa-apa menjadi berlebih, itu butuh waktu 2 tahun. Nah, sekarang kalau orang sering mengatakan, yang penting prosesnya Pak, saya itu sedang berproses, tapi lama sekali. Lebih dari 2 tahun, itu bukan namanya proses. Itu namanya betah. Betah miskin, ya kan? Betah menderita, betah ditagih hutang, betah kekurangan, terus betah berpisah dengan keluarga, kemudian betah kondisi yang ada. Nah, kalau namanya betah itu jangan-jangan ini bukan proses yang saya maksud, tapi proses yang ternyata tentang evolusi. Karena kalau evolusi itu lama sekali. Nah, sekarang saya akan teruskan bacakan tentang sebuah buku tulisan Bapak Tung Desem Waringin, dan saya yakin beliau menuliskan buku ini karena beliau kepengen merubah nasib kita semuanya. Dan buku ini sudah lama sekali saya beli, ya sudah lama sekali saya beli, dan ini kayaknya buku saya ke-17 yang pernah saya beli, ya. Yang 16 sudah saya berikan ke donden saya. Entah ya, saya berikan buku itu kemudian mereka baca dan praktek, kayaknya kok tidak ya. Karena kalau praktek buku ini benar-benar menjadi diamond dalam waktu 2 tahun. Tapi yang saya beri itu ada sekitar 15-16 orang. Itu yang jadi diamond 14. Yang lainnya itu mungkin nggak dibaca atau belum dibaca. Nah, pada malam hari ini saya akan bacakan bab ketiga, yaitu menuju absolute financial freedom. Menuju
kebebasan finansial yang absolut. Sebelum membahas bagaimana semua orang bisa kaya, kita harus sepakat terlebih dahulu mengenai definisi kaya. Kaya adalah relatif. Kalau mayoritas yang pernah Anda dengar tentu bilang begini, kaya itu yang penting kaya hati. Kaya hati, jadi hatinya ada banyak. Masing-masing orang diberi satu, tapi orang itu mungkin diberi hati 40 mungkin. Kaya hati. Kaya adalah relatif. Sebagian orang merasa kaya ketika mempunyai uang 10 juta rupiah. Sebagian orang merasa tidak kaya walaupun sudah memiliki uang 10 miliar. Menurut majalah Forbes, orang kaya adalah mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai penghasilan 1 juta US dollar setahunnya. Kenapa perlu kita kaya uang? Ya karena kita hidup di dunia. Kita tidak hidup di gua, kita tidak hidup di gorong-gorong, kita tidak seperti burung, kita tidak seperti ikan, ya kan? Kita itu manusia. Dan manusia ini hobinya itu menukarkan, ya menukarkan. Pakaian baru bisa kita miliki kalau punya alat tukar, namanya uang, betul kan? Kita beli bensin, nggak bisa toh dengan senyum, plengeh gitu, kemudian seliter. Kalau Anda beli bensin untuk mobil Anda, misalkan 50 liter misalkan, apakah Anda akan tersenyum 50 kali? Nggak mungkin. Karena senyum Anda tidak ada 10000000, nggak ada. Karena senyum bukan nilai tukar. Tapi senyum adalah alat untuk memecah kebuntuan atau memecah keheningan ketika kita prospecting. Jadi kaya adalah relatif. Sebagian orang merasa kaya ketika mempunyai uang 10 juta rupiah. Sebagian orang merasa tidak kaya walaupun sudah memiliki uang 10 miliar rupiah. Menurut majalah Forbes, orang kaya adalah mereka yang sekurang-kurangnya mempunyai penghasilan 1 US dollar setahun. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki, beliau berpendapat, dia mengutip dari gurunya yaitu Buckminster Fuller dan mengatakan bahwa orang kaya tidak diukur dari berapa besar penghasilannya. Tidak bisa diukur dari berapa penghasilannya. Jadi salah kalau Anda selama ini memaknai orang kerja di PLN itu kaya, orang yang bekerja di pertambangan itu kaya, ternyata tidak. Jadi presiden itu kaya, oh ternyata juga tidak. Jadi menteri itu kaya, oh ternyata juga tidak. Karena yang dihitung di sini adalah orang kaya tidak bisa diukur dari berapapun besarnya aktif income dia. Orang disebut kaya apabila pasif income-nya lebih besar dari biaya hidup dia saat ini. Yang dimaksud pasif income di sini adalah uang yang tetap masuk meskipun kita sudah tidak bekerja lagi. Sebagai ilustrasi dikemukakan adalah tentang sosok seorang petinju namanya Mike Tyson. Mike Tyson dia menghasilkan 300 juta US dollar sewaktu bertinju. Tetapi di tahun 2004 dia dinyatakan bangkrut dan masih punya utang sebesar 35 juta US dollar. Karena itu Mike Tyson tidak digolongkan atau tidak termasuk sebagai orang kaya meskipun penghasilannya besar sekali. Ya, Mike Tyson tidak digolongkan sebagai orang kaya. Termasuk pula dalam kategori orang yang tidak kaya adalah orang yang punya penghasilan 1 juta setahun. Namun pengeluarannya 1,2 juta setahun. Nah, contoh, kita
lihat teman-teman kerja kita, ya kan? Teman-teman di lingkungan kita lah, tetangga kita, teman-teman sekolah dulu. Mungkin mereka bekerja di suatu tempat, di suatu instansi, gaji mereka mungkin 7 juta, ya kan? Mungkin juga 10 juta. Tapi yang diketahui kan pemasukannya, pengeluarannya nggak pernah diketahui. Bisa jadi yang penghasilannya 10 juta, pengeluarannya 12 juta. Bahkan Anda sendiri pun sering ngalami kan, pemasukan 2 juta, tetapi pengeluarannya 2 juta 50 rupiah. Atau 2 juta 50 ribu rupiah, tombol 50 ribu per tiap bulannya. Anthony Robbins mempunyai pendapat lain. Bagi dia ada 6 tahap, yaitu 1. Financial protection adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai uang cukup untuk memenuhi pengeluaran bulanan minimum untuk 2 bulan sampai 24 bulan tanpa harus bekerja. Tidak bekerja, tapi masih bisa bertahan hidup selama 24 bulan. Itu ternyata termasuk kaya menurut Anthony Robbins. Yang kedua, financial security adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan di bawah ini tanpa harus bekerja lagi, kecuali bila kita memilih untuk bekerja. Jadi sudah punya passive income tetapi masih pengen bekerja lagi. Karena memang apa? Ya memang sebetulnya bekerja itu olahraga kok. Ya, bekerja itu olahraga. Bekerja itu hobi. Bekerja bukan untuk cari gaji. Karena kalau bekerja mencari gaji, capek. Kenapa? Karena gaji selalu sedikit. Pernah dengar gaji kok naik 3 kali lipat setahun? Gak mungkin. Demo, direwangi demo saja itu naiknya hanya 100 ribu kok. Saya ulang lagi. Financial security adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan di bawah ini tanpa harus bekerja lagi, kecuali bila kita memilih untuk bekerja. Kebutuhan tersebut adalah 1. Angsuran rumah. 2. Biaya makan. 3. Listrik, gas, dan air. 4. Transportasi. 5. Asuransi. 6. Pajak bangunan, pajak kendaraan, dan tanah. Yang ketiga, financial vitality adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan pada tingkat financial security, melainkan juga bisa mencukupi kebutuhan di bawah ini. Dan tanpa harus bekerja lagi kecuali bila kita memang menghendaki untuk bekerja kembali. Kebutuhan tersebut antara lain 1. Pendidikan anak. 2. Kebutuhan hiburan atau entertainment. Minimal 50% dari yang kita nikmati sekarang ini. 3. Membeli baju baru. Untuk 1 atau bahkan 1-2 barang mewah yang masuk akal. Jadi selama tidak bekerja masih bisa membeli barang mewah. Bisa berlibur. Bisa menyekolahkan anak tanpa bekerja lagi. Yang keempat, financial independent adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup persis seperti gaya hidup kita sekarang ini dan tanpa perlu bekerja lagi seumur hidup kita. Dengan kata lain, kita betul-betul bebas tidak bekerja.
Yang kelima, financial freedom. Financial freedom adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman dan hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup dengan gaya hidup yang kita inginkan. Karena gaya hidup kita selalu berubah. Tiap tahun pasti berubah. Betul kan? Kalau yang tadi saat ini, tapi yang ini sesuai kehendak kita. Yang keenam, absolute financial freedom. Absolute financial freedom adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman, dan karena itu kita yakin bahwa kita bisa melakukan secara nyata apapun yang kita inginkan, kapanpun kita inginkan, kemanapun kita inginkan, dengan siapa kita pengen bergaul, sebanyak dan selama yang kita inginkan, dengan cara yang membuat kita dan orang lain berdaya selamanya. Serem ya. Saya ulang lagi, karena ini yang NASA ada di sini nih. Yang bisnis NASA ada di sini. Absolute financial freedom adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman, dan karena itu kita yakin bahwa kita bisa melakukan secara nyata tentang apapun yang kita inginkan, kapanpun kita inginkan, kemanapun kita inginkan, dengan siapapun yang kita inginkan, sebanyak dan selama yang kita inginkan, dalam cara yang membuat kita dan orang lain berdaya selamanya. Ini kalau di bisnis NASA cocok. Kenapa? Karena kita bisa melatih orang, ya. Anda melatih 10 orang. 10 orang masing-masing melatih 10 orang, berarti ada 100 orang terlatih. 100 orang terlatih akan melatih 10 orang lagi. Maka ada 1000 orang yang terlatih. Dan 1000 orang yang terlatih tadi masing-masing melatih 10 orang. Maka akan ada 10.000 orang terlatih. 10.000 orang terlatih akan melatih masing-masing 10 orang. Maka akan ada 100.000 orang. Dan 100.000 orang masing-masing melatih 10 orang. Maka akan tercapai 1 juta orang terlatih. Seandainya Bapak sekalian 1 juta orang tadi itu masing-masing membeli pasta gigi NASA. Ya. 1 juta orang itu membeli pasta gigi NASA 1. Poinnya berapa? 1. BV-nya berapa? 1000. 1 juta kalikan 1000 ketemunya 1 miliar. Berapa royalti Anda? 3%. 3% dari 1 miliar sama dengan 30 juta. Betul kan? Sudah dapat bocoran dari statement bonus saya kan? Kan saya kan 1 juta poin nih kan? 1 juta poin. Dapat berapa? 30%. Dapatnya berapa? 35 juta. Ganteng mau ganteng. Padahal pasukan saya belum 1 juta orang. Baru 15.000 orang. Coba. 1 juta orang tadi juga masing-masing membeli 1 botol kecap. Kecap Sena. Maka ada tambahan 30 juta lagi. Dari pasukan kecap. Ternyata mereka juga membeli pupuk NASA. Mereka juga mengkonsumsi produk NASA. POC NASA. Poinnya berapa? 10. BV-nya berapa? 10.000. 10.000 kalikan 1 juta ketemunya berapa? 10 miliar. 3%-nya berapa? Anda akan terima kalau poinnya 1 aja tadi sudah dapat 30 juta ya. Ini Anda 30 juta. Anda dapat 300 juta loh. Nah, kalau mereka juga membeli kristal egg, poinnya 22. 22 kalikan 1 juta ketemunya 22 juta poin, coy.
kalikan 3%. Wah, 6,66 juta itu. Ganteng mau ganteng? Oh, ganteng sekali. Dan 1 juta orang tadi itu masing-masing bisa mengajari 10 orang. Jadinya berapa? 10 juta orang yang terlatih dan terdidik. Tadi yang saya hitung baru 1 jutanya loh. Padahal yang ngajari belum saya hitung loh. Ada 100.000 distributor loh. Betul kan? 100.000 distributor ini berlatihnya dari mana? Dari 10.000 orang loh. Dan 10.000 orang ini juga beli semua loh ini. 10.000 orang dari 1.000 orang. Mereka juga belanja semua kok. 1.000 orang dilatih oleh 100 orang. Itu juga belanja semua kok. 100 orang diajari oleh 10 distributor Anda. Mereka juga belanja kok 10 orang tadi itu. Dan Anda sendiri juga tutup poin. Betul apa betul? Betul. Makanya faktor kali ini bisa kita kerjakan karena ini adalah bagian dari revolusi ekonomi atau financial revolution. Dan siapa yang bisa membatasi market Anda? Tidak ada. Yang membatasi Anda untuk tidak berkembang adalah diri Anda sendiri. Betul kan? Nah, seandainya Bapak Ibu sekalian, Anda semuanya di statement bonus Anda hari ini, Anda terima 35 juta. Bisakah Anda membayangkan? Utang lunas, ya kan? Listrik beres, sisihkan 1 juta rupiah untuk membayari listrik 10 masjid. Nah, ganteng apa ganteng? Banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau uang kita banyak, betul kan? Transfer mertua 5 juta, 10 juta itu enteng, betul kan? Oke, saya lanjutkan. Ini kok malah lepas sih? Saya pribadi sepakat dengan definisi kaya. Definisi kaya adalah mempunyai passive income lebih besar dari gaya hidup yang kita inginkan. Passive income yang kita inginkan seperti ini bisa kita capai dengan cara yang lamban. Yaitu kalau Anda kepengen berevolusi. Juga bisa kita capai dengan cara yang sangat cepat. Kalau Anda kepengen revolusi. Untuk mendapatkan passive income dengan cara yang cepat, kita tidak perlu mengharamkan punya income yang besar. Ya. Kita tidak perlu mengharamkan punya income yang besar di awal. Karena kalau kita mempunyai massive income, kita bisa lebih cepat mencapai passive income. Contohnya, di grup saya itu ada namanya Pak Kiano Sangaji. Pak Kiano Sangaji, beliau memiliki penghasilan retail, ya. Retail itu mengerikan sekali. Beliau itu besar sekali. Besar sekali. Lihat aja, berapa nilai order NCX dia keluar negeri. Nilainya itu miliar itu. Dan kalau keuntungan stokis berapa? Maka beliau manfaatkan itu. Potensi NASA untuk mendapatkan massive income itu. Dan sayangnya Pak Kiano Sangaji itu donen saya gitu loh. Bukan donen Anda, sayangnya itu. Sayangnya Pak Kiano adalah donen saya, bukan donen Anda. Maka juaralah saya. Oke. Massive income karena kalau kita mempunyai massive income atau keuntungan yang sangat besar sekali, kita bisa lebih cepat mencapai passive income. Karena itu, dalam buku ini apabila saya bicara mengenai bagaimana kaya dengan cepat, berarti bagaimana kita mendapatkan massive income. Sedangkan apabila saya katakan bagaimana kaya aman, yang saya maksudkan adalah bagaimana kita mendapatkan passive income. Bagaimana menjadi kaya dengan cepat dan aman adalah kebalikan dari kenapa orang tidak kaya yang sudah dibahas
sebelumnya, yaitu 1. Memiliki keyakinan yang benar dan bulat untuk kaya. 2. Menentukan tujuan yang jelas dan mantap. 3. Yakin agar kita mampu mencapai tujuan itu. Yang ketiga ya, yang keempat, merasa harus mencapai tujuan kita. 5. Memiliki strategi-strategi yang terbukti efektif dan sakti membantu kita untuk menjadi kaya dengan cepat dan aman. 6. Mengetahui dan menggunakan jalur yang yang alamiah dan mudah bagi kita. 7. Membuat rencana yang realistik. 8. Melakukan tindakan sesuai dengan rencana. 9. Peka untuk memonitor. 10. Bertanggung jawab untuk terus belajar dan bertindak. Nah, kita akan bahas hal ini satu persatu dalam bab berikut ini. Bab 4. Keyakinan benar dan bulat untuk kaya. Karena selama ini kita tidak pernah yakin untuk kaya, betul kan? Kita merasa bahwa nasib kita ini ya begini. Dikiranya kita seperti ini itu sudah nasib. Padahal bagi Anda yang kerja, kenapa kok Anda bekerja? Itu karena Anda ngelamar, betul kan? Coba kalau dulu Anda tidak melamar, Anda tidak akan jadi karyawan, betul kan? Kalau Anda tidak mendaftarkan diri jadi PNS, Anda tidak akan jadi PNS. Kalau Anda tidak mendaftarkan diri dan ikut program atau pelatihan-pelatihan tentang menjadi tenaga kerja Indonesia atau BMI, Anda pun juga tidak mungkin kerja di luar negeri. Keyakinan benar dan bulat untuk menjadi kaya. Apa itu keyakinan? Yang dimaksud keyakinan di sini adalah sesuatu yang kita yakini dan hidup di dalam batin kita, yang entah secara sadar atau tidak menentukan sikap dan tindakan kita hari ini. Oh ya, sebelum saya teruskan, kenapa kok saya perlu membacakan pada Anda? Karena selama ini gaya membaca Anda, cara membaca Anda salah semua. Anda kalau membaca di batin, betul apa betul? Akhirnya ilmu di buku, sebanyak apapun yang Anda baca, tersimpan di batin. Akhirnya menjadi ilmu kebatinan. Karena tidak mendapatkan hasil, akhirnya tekanan batin. Jadi ilmu yang ada di buku, membacanya harus keras, tegas, jelas, titik komanya dibaca, tidak sama. Keyakinan seperti itu bisa terwujud. Ada aturan atau hukum yang menyatakan sebab akibat yang hidup dalam hati dan dalam benak kita. Misalkan, bila usulan saya ditolak 3 kali, maka saya tidak perlu lagi usul. Bila saya mau kaya, maka saya harus kerja keras. Bila saya kurang tidur, maka saya akan loyo. Bila tidak memiliki gelar sarjana, maka jangan harap Anda bisa menjadi manajer. Dengan sengaja susunan bila, maka ditegaskan di sini, walau secara tata bahasa salah. Dalam bentuk lain, aturan dalam hati itu bisa saja tampil seperti ini. Kalau 3 temanku yang lebih pandai daripadaku saja gagal menjalankan bisnis seperti ini, mana mungkin aku berhasil. Nah, saya ulang ya, dari atas ya. Keyakinan seperti ini bisa terwujud. Aturan atau hukum yang menyatakan sebab akibat yang hidup dalam hati kita atau dalam benak kita. Misalkan, bila usulan saya ditolak 3 kali, maka saya tidak perlu usul lagi. Bila saya mau kaya, maka saya harus kerja keras. Bila saya kurang tidur, maka saya akan loyo. Bila tidak memiliki gelar sarjana, maka jangan harap bisa menjadi manajer. Dengan sengaja susunan bila dan maka
ditegaskan di sini, walau secara ketatabahasaan itu salah. Dalam bentuk lain, aturan dalam hati Anda, di dalam hati kita dulu, itu bisa saja tampil seperti ini. Kalau 3 temanku yang lebih pandai daripadaku saja bisa gagal menjalankan usaha ini, mana mungkin aku berhasil? Lawang yang pinter-pinter saja gagal kok. Padahal mereka pinter ketika di sekolah, bukan ketika di bisnis, betul kan? Mereka mungkin pinter di matematika. Mereka mungkin pinter di bahasa Inggris. Mereka mungkin pinter ketika bahasa Indonesia. Tapi ketika berkomunikasi dengan orang lain, belum tentu. Contoh kedua, keluargaku bukan pedagang, maka tak heran bila aku tidak cocok marketing. Banyak yang seperti itu? Banyak. Keyakinan di sini juga berarti identitas atau rumusan global mengenai sesuatu atau pernyataan mengenai sesuatu yang hidup di dalam hati dan benak kita dan mempengaruhi sikap maupun tindakan kita. Misalnya, hidup adalah perjuangan. Tuh. Selama ini ambiar enggak Anda? Wah perjuangannya, saya siap berjuang. Bapak Ibu sekalian, kata-kata perjuangan itu biarlah orang lain yang ngomong. Terus terang aja ya di jenazah, saya tidak merasa berjuang. Tapi saya ndompleng. Saya ndompleng Aplen. Saya bekerja sama dengan Aplen. Saya kumpulkan orang, Aplen saya yang presentasi. Sepandai-pandainya saya, secerdas-cerdasnya saya, seahli-ahli saya public speaking skill, ketika meyakinkan orang lain tetap butuh Aplen. Betul-betul. Maka saya tidak setuju dengan pendapat, wah perjuangan, bullshit. Karena perjuangan itu berat, taruhannya nyawa, dan kita itu kan hanya memindahkan belanja dari supermarket, dari pasar, dari merek-merek lain menjadi produk nasab. Betul apa betul? Maksudnya hanya mengganti kebutuhan kita yang biasanya beli di toko, kemudian kita beli di produk nasab, maksud berjuang. Hanya meminjamkan paket info, maksud dikatakan perjuangan. Masa hanya mendatangi home sharing ngakunya perjuangan. Dan orang-orang yang selalu gembar-gembor perjuangan itu enggak ada yang diamond. Percaya saya. Mereka rontok sendiri itu. Capek sendiri. Nyunggi botol sak tobong. Nah, seperti orang nyunggi botol sak tobong. Tobong botol itu adalah tempat untuk membakar batu bata. Tapi sama dia dipanggul sendiri. Makanya dia kobong. Bu, jatuh Bu. Oke, saya ulang lagi. Keyakinan di sini juga bisa berarti identitas atau rumusan global mengenai sesuatu atau pernyataan mengenai sesuatu yang hidup di dalam diri kita, di dalam benak kita, dan mempengaruhi sikap maupun tindakan kita. Misalnya, hidup adalah perjuangan. Uang adalah sumber dari segala masalah. Saya adalah orang yang tidak berbakat jadi sales. Saya adalah orang yang kurang beruntung. Pentingnya keyakinan yang benar. Keyakinan bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati, bisa membuat orang membunuh, bisa membuat orang jatuh miskin, bisa membuat orang menjadi kaya. Seringkali kita tidak tahu keyakinan ini datang dari mana. Mungkin sudah mendarah daging, mungkin refleks. Siap berproses Pak, siap berjuang Pak.
Seringkali kita tidak tahu keyakinan ini datang dari mana dan mungkin sudah mendarah daging dalam alam bawah sadar kita. Mungkin kita hanya pernah mendengar dan logika kita tidak begitu peduli. Tetapi karena alam bawah sadar kita sudah terpengaruh, keyakinan ini menjadi keyakinan untuk kita sendiri juga. Akhirnya menjadi bagian dari keyakinan kita sendiri. Contoh, semasa kuliah ketika saya mempelajari sebuah buku tentang kekuatan kata-kata untuk mempengaruhi orang lain, saya janjian dengan 2 rekan saya untuk mempraktekkan prinsip yang sedang kami pelajari pada satu teman kami. Sebut saja namanya Anto. Anto tidak tahu apa yang kami rencanakan. Waktu Anto datang ke kampus, teman saya menyambut dengan kata-kata, "Hei, Anto, kamu kok kelihatan pucat sih?" Ini kekuatan kata-kata. Jadi kalau saya siap berjuang, itu artinya Anda menderitanya lama. Saya siap berproses, Pak. Itu artinya Anda diamondnya lama. Saya siap belajar, Pak. Itu artinya goblok Anda lama. Belajar itu ya belajar saja, nggak usah siap belajar, nggak usah. Belajar itu belajar saja. Lama-lama ketagihan kok. Saya juga nggak pernah gembar-gembor ke upline saya, siap belajar, siap diajari, siap dibimbing. Enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Karena yang siap dibimbing, mohon bimbingannya, itu malah lupa semua. Kenapa? Karena itu identitas. Identitas yang kita sematkan pada diri kita sendiri. Nah, sekarang dipraktekkan. Anto tidak tahu bahwa dia sedang jadikan media untuk praktek. Praktek dari kekuatan kata-kata. Anto tidak tahu apa yang kami rencanakan. Waktu Anto datang ke kampus, teman saya menyambut dengan kata-kata, Anto, kamu kok kelihatan pucat? Ketika saya sedang memimpin rapat di Senat, saya hentikan rapat itu sejenak dan di depan teman-teman yang lain, saya berkata, Anto, kamu kok kelihatan pucat? Sudah ada dua orang yang mengatakan pada satu orang, kok kamu pucat? Teman saya yang lain duduk di sebelah Anto melihat dia dan mengatakan, betul, Tok, kamu pucat. Ada 3 orang ya, yang mengatakan bahwa Anto pucat. Anda tahu apa yang terjadi? Selesai rapat Senat, Anto langsung tidak masuk kuliah dan pulang dengan alasan sakit. Bapak Ibu, kalau setiap kali kelas dimulai, Anda mengatakan, siap belajar, itu artinya Anda benar-benar sudah siap atau belum? Tidak, Anda tidak akan pernah siap. Karena jarak belajar dengan siap itu berapa meter. Artinya Anda ketinggalan. Mohon bimbingannya, artinya Anda tidak ada di situ. Tapi teknis saya ketika belajar saya adalah masuk langsung komentar. Nyatanya saya lebih cerdas dibandingkan crossline saya pada waktu itu ya kan. Kalau sekarang crossline saya udah pada hebat-hebat semua. Tapi pada waktu itu yang sanggup mencerna kata-kata upline saya, yang sanggup mencerna kata-kata Pak Ardi ketika presentasi, setahu saya. Kenapa? Yang sampai diamond saya kok lainnya enggak kok. Betul kan? Maka kata-katamu adalah predikatmu. Kata-katamu adalah statusmu. Kata-katamu adalah identitasmu. Jadi jangan katakan saya siap berjuang, saya siap berproses, nggak usah ngomong. Betul-betul tidak usah ngomong. Saya ulang,
Anda tahu apa yang terjadi? Selesai rapat senat, Anto langsung tidak masuk kuliah. Dan dia pulang dengan alasan sakit. Dan yang lebih aneh lagi adalah kejadian esok harinya. Kami tertawakan dia itu. Tok, kemarin kami mengerjain kamu, Tok. Maaf ya, Tok. Kemarin itu kami mengerjai kamu. Sebetulnya kamu itu nggak ada apa-apa. Kamu itu nggak pucat. Tapi ada 3 orang yang bilang, kamu kok pucat? Jadi maaf ya, Tok. Kemarin kami kerjain loh. Kami bilang sakit padahal kamu tidak sakit kan? Kok kamu malah sakit sungguhan? Apa jawaban Tok? Ternyata dia tidak bisa menjawab dengan penuh keyakinan. Loh, kemarin itu aku sakit beneran kok. Ternyata dia menjawab dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh keyakinan. Loh, kemarin aku sakit beneran kok. Dari contoh di atas jelas sekali bahwa sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dan kita yakini mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengubah diri kita. Input yang salah kalau kita yakini bisa menjadi kenyataan. Karena itu kita perlu selektif dan hanya memasukkan hal-hal yang mendukung kita dalam sistem keyakinan kita. Seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa otak manusia itu seperti besi atau magnet. Bila keyakinan kita tentang uang saling berlawanan tanpa sadar, kita akan menjauhi uang atau hal-hal yang menghasilkan uang. Atau justru bahkan netral. Diri kita menjadi netral terhadap uang. Karena itu, untuk menjadi kaya, kita harus mengubah keyakinan kita yang negatif terhadap uang menjadi keyakinan yang bersifat positif. Dari mana datangnya keyakinan? Keyakinan datang dari pengalaman kita, dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang sering kita ucapkan. Baik sadar maupun tidak sadar, keyakinan itu lalu melandasi cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak di masa sekarang serta di masa depan. Dan seringkali apa yang kita yakini menjadi kenyataan beneran. Saya siap berproses, Pak. Lah berarti sampai kapan pun Anda berproses terus. Sengsara bener kan? Padahal yang dimaksud adalah kita ikut NASA itu merubah nasib. Merubah nasib tidak perlu lama. 1 tahun sampai 2 tahun saja. Setelah itu kita pensiun sama-sama. Ada siklus antara keyakinan, tindakan, potensi yang kita pergunakan, dan hasil. Sebagaimana dalam diagram berikut ini. Keyakinan menghasilkan tindakan. Tindakan menggunakan potensi yang digunakan. Potensi yang digunakan akan memberikan hasil. Dari hasil menghasilkan keyakinan baru. Dalam diagram 1 menggambarkan bahwa hasil yang kita rasakan di masa lalu, baik yang kita alami, kita dengar, maupun yang kita rasakan, ataupun yang kita lihat, membuat kita yakin. Apabila kita yakin bahwa kita bisa mencapai hal-hal yang kita sasar, tindakan kita semakin banyak dan sungguh-sungguh. Ketika tindakan kita banyak dan sungguh-sungguh, potensi yang kita gunakan semakin besar. Semakin besar potensi yang kita gunakan, hasilnya semakin besar pula. Dan semakin besar hasilnya, kita semakin yakin. No action, nothing happen. Bila kita mengatakan tidak mungkin, maka
diri kita akan mengatakan pantesan miskin. Wah, itu tidak mungkin. Wah, pantesan kamu miskin. No action, nothing happen. Demikian sebaliknya, ketika hasil kita tidak bagus, keyakinan kita akan mengecil. Semakin kecil keyakinan kita, makin sedikit tindakan kita, dan tindakan kita yang kita lakukan tidak sungguh-sungguh. Semakin sedikit tindakan dan kesungguhan kita, semakin sedikit potensi yang kita gunakan. Semakin kecil hasilnya, semakin yakin pula bahwa kita memang tidak mampu. Banyak orang untuk seumur hidupnya sejak dia mulai lahir, besar, sekolah, lulus sekolah, bekerja, pacaran, nikah, punya anak, membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, sampai anaknya berkarya, bekerja, dan akhirnya yang bersangkutan punya cucu, akhirnya pensiun, sampai meninggal dunia tanpa menyadari bahwa hidupnya dijajah oleh keyakinan yang timbul dari pengalaman masa lalu, omongan orang lain yang melemahkan, atau cerita dari film sinetron yang tidak benar itu. Orang seperti itu tidak pernah meluangkan waktu untuk memilih keyakinannya secara sadar. Dia mungkin memilih baju apa yang dia pakai, memilih makanan yang dia makan, tetapi tidak pernah memilih hal-hal yang paling penting dalam hidupnya, termasuk dalam hal ini, yaitu pilihan untuk berkeyakinan. Saya ulang, banyak orang untuk seumur hidupnya sejak dia mulai lahir, besar, sekolah, lulus sekolah, bekerja, pacaran, menikah, punya anak, membesarkan anak, menyekolahkan anaknya, sampai anaknya bekerja, dan akhirnya yang bersangkutan tadi punya cucu. Sampai akhirnya dia pensiun, sampai meninggal dunia tanpa menyadari bahwa hidupnya dijajah oleh keyakinan yang timbul dari pengalaman masa lalu, omongan orang lain yang melemahkan dia, atau cerita dari film sinetron yang tidak benar. Orang seperti itu tidak pernah meluangkan waktu untuk memilih keyakinannya secara sadar. Dia mungkin memilih baju sesuai selera dia, memilih makanan yang dia suka, tetapi dia tidak pernah memilih hal-hal yang paling penting dalam hidupnya, termasuk dalam hal untuk keyakinannya. Dikatakan oleh Anthony Robbins, the past does not equal the future. Dikatakan oleh Anthony Robbins, the past does not equal the future. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Tapi banyak orang, masa depannya persis seperti masa lalunya. Matematika sih nggak lulus, tapi ngitung duitnya bakat. Apa ini? Matematikanya sih nggak lulus, tapi ngitung duitnya berbakat. Ada orang yang merasa berbakat atau tidak berbakat terhadap sesuatu hal, misalnya matematika. Apakah otak atau tubuh mereka begitu berbeda? Jawabannya secara umum adalah tidak. Bisa terjadi bahwa yang membuat seorang merasa tidak berbakat hanya sebuah pengalaman pernah mengalami kegagalan kecil di masa lampau. Bayangkan bahwa ada anak yang sewaktu masih kecil belum diajari konsep angka 1, 2, 3. Kemudian ketika masuk sekolah ternyata teman-teman yang lain sudah diajari konsep itu. Dan mungkin gurunya mengajar dengan cara yang salah. Kemudian ketika ujian anak itu mendapatkan nilai 2 dari maksimal angka 10, apa yang terjadi?
Karena hasil yang dianggap buruk itu, dia mungkin menyimpulkan dalam hatinya bahwa dia tidak berbakat matematika. Seperti itu kan kita. Karena kesimpulannya itu hidup dalam batinnya sebagai keyakinan. Siklusnya masih berlanjut karena merasa tidak berbakat matematika ketika pelajaran dan ujian matematika berikutnya, dia males-malesan karena dia sudah yakin aku mau belajar kayak apapun tetap goblok aku. Dasar otakku itu otak goblok. Padahal dari pengalaman kecil. Sehingga waktu ujian potensi yang digunakannya pun semakin kecil dan hasilnya pun semakin jelek. Dan ketika hasilnya semakin jelek, dia semakin yakin bahwa dia memang tidak berbakat matematika. Ketika mendapatkan hasil yang jelek, 97% orang akan semakin loyo. Ini matematikal ya. Nanti kita ganti aja. Poin. Poin. Pakai poin aja. Atau peringkat. Ketika mendapatkan hasil yang jelek, 97% orang akan semakin loyo. Pakai bonus aja deh. Sudah kerja keras selama satu bulan, nawari orang, jualan online, ngumpulkan 100 poin. Begitu terima bonus, kok hanya 10.000. Langsung down, betul kan? Hanya 3% saja yang merasa tertantang untuk bertindak, untuk belajar, dan berusaha lebih banyak. Dan mereka berani membayar harga. Mereka bisa tunjukkan, pelajaran matematika tidak sulit. Ada file yang belum saya terima. Ada satu cerita tentang orang Singapura yang bernama Adam Ko. Pada umur 26 tahun, dia mempunyai 4 bisnis yang omsetnya 20 juta US dollar. Ketika umur 12 tahun, Adam dicap sebagai anak yang malas, bodoh, agak terbelakang, dan tidak ada harapan. Ketika masuk SD, dia benci membaca. Maunya hanya main game terus. Dia maunya nongkrong di depan komputer, nonton TV, karena tidak belajar. Maka nilai F yang membuat dia semakin benci kepada gurunya, benci belajar, bahkan juga benci terhadap sekolah. Saat duduk di kelas 3, dia dikeluarkan dari sekolah dan pindah ke sekolah yang lain. Ketika masuk SMP, dia ditolak 6 sekolahan. Dan akhirnya masuk sekolah yang terjelek. Dan hebatnya, di sekolah yang begitu banyak orang bodohnya, di situ pun Adamko tidak diterima. Saking gobloknya ya. Di sekolah yang begitu banyak orang bodohnya dan dia tidak diterima. Adamko termasuk yang paling bodoh di antara 160 murid seangkatan dia. Adamko menduduki peringkat 10 terbawah. 10 terbawah. Karena di bawah dia ternyata idiot. Orang tuanya panik dan mengirim dia ke banyak les. Tetapi hal itu tidak menolong sama sekali. Di sebuah sekolah dengan nilai 0 sampai 100, rata-rata nilainya adalah 40. Bahkan guru matematikanya pernah mengundang ibunya dan bertanya, kenapa di SMP kelas 1 Adamko tidak bisa mengerjakan soal kelas 4 SD? Pada umur 13 tahun, Adamko dikirim ke Super Teen, program yang diajar oleh Ernest Wong, yang menggunakan teknologi Accelerated Learning Neuro Linguistic Programming atau NLP, Whole Brain Learning. Sejak saat itu, keyakinan Adamko berubah. Ia yakin bahwa dia bisa. Ditunjukkan oleh Ernest Wong bahwa semua orang bisa
menjadi sangat jenius dan menjadi pemimpin dunia. Walaupun awalnya gobloknya setengah mati. Dikatakan oleh Ernest Wong, satu-satunya hal yang bisa menghalangi kita adalah keyakinan yang salah, serta sikap yang negatif. Kata-kata ini mempengaruhi Adam Ko. Dia akhirnya memiliki keyakinan bahwa kalau ada orang yang bisa mendapatkan nilai A, dia juga bisa. Selama ini Adam Ko bodoh karena dia masih muda, naif dan menerima sepenuh hati kata-kata orang lain yang bernada negatif. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adam Ko berani menentukan targetnya, yaitu mendapatkan nilai A semua. Dia menentukan goal jangka pendeknya, yaitu masuk ke Victory Junior College atau SMA terbaik di Singapura. Tujuan jangka panjangnya masuk National University of Singapore dan menjadi murid terbaik di sana. Action dan miliki keyakinan pasti bisa. Ketika kembali ke sekolah, Adam Ko langsung take action dengan menempelkan kata-kata motivasional yang dia gambar sendiri dan belajar menggunakan cara belajar yang benar yang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Menggunakan teknik membaca cepat. Mencatat. Cara mencatat menggunakan kedua belah otaknya dan menggunakan teknik super memori. Dan ketika Adam Ko ditanya oleh gurunya, dia bisa menjawab dengan sangat tepat dan cepat. Jadi otak kanan, otak kirinya biasa. Ketika teman-teman dan gurunya bertanya apa yang akan dia raih, dia jawab oleh Adam Ko. Ya, dijawab oleh Adam Ko bahwa dia akan menjadi ranking 1 di sekolah ini. Dan masuk ke Victory Junior College dan National University of Singapore, dan semua orang mentertawakan dia karena tidak pernah terjadi dalam sejarah bahwa lulusan SMP tersebut masuk Victoria Junior College dan masuk National University of Singapore. Bukannya menjadi loyo karena ditertawakan. Karena ingat tadi dia di sekolah yang paling goblok, ya kan? Sekolah terjelek di Singapura. Adam Ko malah semakin tertantang dan semakin bekerja dengan cerdas dan keras untuk mencapai impiannya dan mengubah sejarah itu. Dia kepingin menjadi pemecah rekor di sekolahannya. Bahwa lulusan SMP itu bisa masuk sekolah SMA favorit dan masuk ke kampus negeri terbaik di Singapura. Dan dia menjadi mahasiswa terbaik di sana. Dalam waktu 3 bulan, rata-rata nilainya naik menjadi 70. Dalam 1 tahun, dan ranking terbawah dia menduduki ranking 18. Dan ketika lulus SMP, dia menduduki ranking 1. Dengan nilai Eptanas murni A semua dan 6 mata pelajar yang diuji. Dia kemudian diterima di Victoria Junior College. Ini saya pernah ke sana, pernah datang ke sekolahan itu. Ke Victoria Junior College dan mendapatkan nilai A bulat untuk 3 mata pelajaran favoritnya. Akhirnya dia diterima di National University of Singapore atau NUS. Dan karena di universitas itu dia setiap tahun menjadi juara, akhirnya Adam Ko dimasukkan ke NUS Talent Development Program. Program ini diberikan khusus kepada top 1% mahasiswa yang dianggap jenius. Jadi semua orang bisa merevolusi otaknya, betul kan? Bagaimana seorang yang tadinya dianggap goblok, dianggap bodoh, agak terbelakang dan tidak punya harapan, serta menduduki ranking terendah di kelasnya, bisa berubah menjadi juara kelas, dianggap jenius. Nah, Anda sudah tahu apa yang dikatakan oleh Ernest Wong. Yang menghambat kita adalah keyakinan yang salah dan sikap yang negatif terhadap diri kita sendiri. Kesuksesan Adam Ko pertama datang dan perubahan keyakinan yang salah menjadi keyakinan yang tepat. Dari keyakinannya saya bodoh,
lulus saja sudah untung. Lulus saja sudah menjadi, kalau orang lain bisa A, saya pasti bisa. Kunci suksesnya yang kedua adalah bahwa dia mempunyai tujuan yang mantap. Nilai saya harus A. Juara 1. Masuk Victoria Junior College. Masuk NUS dan menjadi terbaik di sana. Kunci suksesnya yang ketiga ialah bahwa dia mempunyai alasan yang sangat kuat. Dia bahkan mengucapkan public komitmen di depan banyak orang. Dan semua teman-temannya mentertawakan dia. Akibatnya kalau tidak dapat nilai A, dia akan malu luar biasa. Sedangkan bila dia mendapatkan nilai A, dia akan bangganya luar biasa. Dan ini sudah saya berikan, ya, saya contohkan ketika di home sharing, betul kan? Di home sharing masing-masing orang kan cerita, atau masing-masing orang memperkenalkan diri. Contoh begini, kenalkan, nama saya Sindu, saya berasal dari Desa Tegal Tamanan, Banguntapan, Bantul. Sponsor saya Bapak Yuli Eko Nugroho, dan harapan saya 2 tahun ke depan saya kepingin melunasi utang. Besok ngomong lagi, kenalkan, nama saya Sindu Sugito, saya berasal dari Desa Tegal Tamanan, Banguntapan, Bantul. Sponsor saya di bisnis NASA adalah Bapak Yuli Eko Nugroho. Dan harapan saya 5 tahun ke depan saya kepingin menjadi Diamond Qualified. Mantap bukan? Dan di bisnis NASA kan kita diajarkan seperti ini kan? Di bisnis NASA itu juga diajarkan NLP, Neuro Linguistic Program. Memprogram hidup kita, memprogram nasib kita, memprogram otak kita hanya dengan kata-kata. Oke, karena ini sudah jam 22, saya cukupkan. Besok saya lanjut lagi. Keyakinan yang tepat meningkatkan keberuntungan. Ya, keyakinan yang tepat ternyata bisa meningkatkan keberuntungan. Ya, malam ini saya akhiri dulu. Ini harus saya simpan biar besok saya tidak mencari-cari halamannya lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, selamat bagi Anda yang hari ini sudah cair bonusnya. Selamat bagi Anda yang hari ini naik peringkat. Selamat juga bagi Anda yang bulan ini jaringannya berkembang, dan selamat juga bagi Anda yang bulan ini menjadi stokis, dan selamat juga bagi Anda yang bulan ini mendapatkan reward dari saya karena berhasil menjawab pertanyaan saya, yaitu Bapak Agus Salim dan Bapak Hendrik. Hadiahnya berupa uang tunai 100.000 atau pulsa senilai Rp100.000 akan saya transfer besok siang. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi. Semangat pagi dan keep fighting spirit.